Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Tiga wabarakatuh. serangkai penyelamat Republik. Ya, baik. Terima kasih, Kang Lukman. Waalaikumsalam. Kita buka season ini, ya, Syarasyan yang ke-7, ya. Mungkin dengan baca basmalah bersama-sama. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kita, tema kita kali ini, ya, tentang yang jelas tentang peran-peran Panasir dalam situasi peran beliau, situasi bangsa dan negara kita di zaman-zaman sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, ya. Kita tahu bahwa beliau memiliki peran yang sangat signifikan sekali untuk bangsa Indonesia ke depannya. Nah, ini ada tema yang disukai Pak Lukman soal terkait dengan ada 3 serangkai tokoh Masyumi, ya, jadi Rum, Saprudin, dan Nasir, ya. Dalam mereka banyak berbeda pendapat, berbeda pandangan, tetapi ketika disinergikan, ketika didamaikan, itu justru akan produktif. Nah, Lukman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Sekjen dan sahabat Sarasehan rahimakumullah. Sore ini saya mengusulkan kepada Sekjen untuk agak bergeser sedikit gitu. Agak saya introduksi sedikit pembicaraannya, jadi tidak fokus ke Pak Nasir, tetapi Pak Nasir tetap ada di dalam pembicaraan. Karena besok itu, tanggal 7 Mei, tepat 71 tahun yang lalu, di Jakarta itu ada peristiwa yang oleh bangsa ini tampaknya sudah dilupakan, yaitu peristiwa penandatanganan pernyataan Rum. Izinkan saya sore ini untuk memulai berbicara latar belakang, prolog sampai epilog dari peristiwa 7 Mei 1949 itu dan dampaknya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, proklamasi 17 Agustus 1945 itu tidak berarti dengan proklamasi itu bangsa Indonesia sudah langsung memperoleh kedaulatan. Proklamasi itu baru pernyataan sepihak oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tetapi orang luar, dunia internasional, itu belum mengakui. Sebab ketika itu Jepang sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, itu harus menyerahkan Indonesia ini kepada sekutu. Nah, disinilah kemudian tangan Allah bekerja. Mestinya Indonesia ini diserahkan kepada Amerika Serikat. Tetapi ketika itu Jenderal MacArthur, Jenderal MacArthur itu sedang konsentrasi untuk menghantam Jepang. Jadi Jenderal MacArthur kepingin Jepang itu menyerah tanpa syarat. Jadi oleh karena itu, jadi dia ingin memberi sentuhan terakhir kepada Jepang itu, si MacArthur. Jadi oleh karena itu, oleh MacArthur
Indonesia diserahkan kepada tentara Inggris. Nah, Inggris nggak siap. Inggris nggak siap. Tapi karena ini permintaan Amerika, Inggris juga nggak bisa menolak. Nah, bukti bahwa Inggris sudah siap kita lihat tadi. Baru pada tanggal 19 September tahun 45, kapal perang Inggris merapat di Tanjung Priok. Dan Inggris hanya mampu menyiapkan 3 batalion. Bayangkan untuk negara seluas Indonesia ini, Inggris hanya bisa menyiapkan 3 batalion. Nah, itu satu. Yang kedua, antara 17 Agustus sampai 19 September 45, jadi 1 bulan itu terjadi hal-hal yang luar biasa. Di Jakarta terbentuk pemerintahan. Mr. Suwiryo menjadi wali kota, Mr. Muhammad Rum menjadi ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Jakarta Raya, DPRD sekarang. Jadi ketika pasukan Inggris itu datang ke Jakarta, si Panglima pasukan ini turun ke Jakarta, dia menyaksikan secara de facto sudah ada pemerintahan ini. Jadi dia datang menghadap kepada Mr. Suwiryo, dan dia menyebut Mr. Suwiryo itu Bapak Wali Kota. Dia minta supaya listrik dihidupkan, supaya telepon dihidupkan, supaya sampah dibersihkan, supaya rumahnya ditambah. Dan semua permintaan itu bisa dipenuhi oleh Mr. Suwiryo dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi artinya pemerintah Jakarta Raya itu eksis. Itu yang dilihat oleh tentara Inggris. Karena itu, ya, ketika Belanda merengek-rengek untuk segera mengambil alih bekas negara jajahannya ini, Panglima tentara Inggris justru menyarankan supaya Belanda berdamailah. Ini Indonesia ini eksis. Di bawah pengawasan Inggris itu pernah ada satu perundingan gencatan senjata, dan Inggris itu dalam dokumen tertulis mengakui Sudirman itu jenderal. Nah, jadi sudah diakui itu pangkatnya, padahal pangkatnya Sudirman sebagai jenderal itu kan pangkat yang kita bikin saja. Itu diakui oleh ini. Jadi keadaan ini kemudian dimanfaatkan betul oleh para pemimpin kita yang usianya itu relatif masih muda. Para pemimpin kita di masa itu, Bung Karno itu usia 44, Bung Hatta 43. Yang paling sepuh itu Haji Agus Salim, sudah kepala 6. Di bawah sedikit Pak Sukiman itu kepala 5. Selebihnya itu semua kepala 3. Syahrir misalnya itu lahir tahun 09. Jadi tahun 45 itu dia baru 36. Natsir Rum itu 37. Safruddin itu lahir tahun 11. Jadi tahun 45 itu dia baru berapa itu. Jadi orang-orang yang masih muda. Tapi mereka cerdas, pandai menakar itu. Jadi para pemimpin muda ini kemudian berpikir soal Indonesia ini mau tidak mau harus diangkat menjadi soal internasional. Karena itu mereka terus mendekati Inggris supaya Inggris memfasilitasi perundingan. Belanda pada mulanya nggak mau.
Belanda itu sombong betul. Jadi Belanda mengatakan, berunding dengan Soekarno itu sia-sia. Menjatuhkan martabat Belanda. Tidak ada artinya. Penistaan Belanda itu dijawab oleh Soekarno. Soekarno kemudian mengundurkan diri sebagai kepala pemerintahan. Dia hanya menjadi kepala negara. Diangkatnya Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri. Akhirnya Belanda yang tidak mau berunding dengan Soekarno terpaksalah berunding dengan orang suruhan Soekarno. Belanda kan menganggap Soekarno itu kolaborator Jepang segala macam. Tetapi nyatanya Belanda akhirnya berunding dengan orang yang diangkat, orang suruhan Soekarno. Nah, Pak Nasir mengatakan bahwa kan banyak yang kemudian tidak setuju dengan politik perundingannya Syahrir. Jika Syahrir menjadi Perdana Menteri itu. Di antara yang tidak setuju itu Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Sukiman Wiryasanjoyo. Itu dia menolak keras politik perundingan Syahrir. Malah Masyumi di bawah Pak Sukiman itu bersekutu dengan Tan Malaka dengan berbagai ormas, membentuklah koalisi oposisi namanya Persatuan Perjuangan. Jadi kalau Syahrir itu berunding untuk memperoleh kedaulatan, ya kan? Nah, Tan Malaka nggak mau begitu. Kata Tan Malaka, akui dulu kedaulatan baru kita berunding. Masa kita harus berunding dengan maling yang masuk ke rumah kita? Di Belanda itu kata Tan Malaka maling. Kan aneh gitu ya. Kok tuan rumah, kita ini tuan rumah, kok berunding dengan maling? Jadi Tan Malaka mengatakan atas dasar pengakuan kedaulatan 100%, kita berunding dengan Belanda. Syahrir berpendapat untuk memperoleh kedaulatan 100%, kita berunding dengan Belanda. Itu dua atas kayu. Dan di situ ada Masyumi. Tetapi kata Pak Nasir, kami tahu bahwa perundingan dengan Belanda itu bukan tujuan. Perundingan dengan Belanda itu hanya cara kita untuk mengangkat masalah Indonesia ini ke dunia internasional. Kalau soal Indonesia sudah menjadi soal internasional, maka Belanda nggak bisa lagi main-main. Kalau dia misalnya sudah berunding terus dia mengkhianati hasil perundingan, maka yang menghukum Belanda bukan Indonesia, tapi dunia internasional. Nah itu. Nah ketika itulah Bung Hatta meminta Rum untuk menjadi anggota delegasi. Perundingan pertama Indonesia Belanda itu kan dilaksanakan di Linggarjati, di daerah Kuningan, di Linggarjati. Bung Hatta meminta supaya Rum memperkuat delegasi. Rum kaget. Ya semuanya kan nggak ada yang punya pengalaman. Menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi diplomat, nggak ada semua yang punya pengalaman. Jadi dalam kegalauan itu, Rum kemudian menghadap ke Haji Agus Salim. Minta pendapat Haji Agus Salim. Kata Haji Agus Salim, Rum itu soal gampang, ambil. Jadi sejak itulah Rum tercatat sebagai salah seorang diplomat handal Indonesia. Walaupun sebenarnya dalam jabatan pemerintahan, Rum itu lebih sering menjadi menteri dalam negeri. Jadi menteri luar negeri itu cuma satu kali, cuma dalam kabinet Nasir. Nah, kita lihat kemudian sesudah Linggarjati, Belanda memberi tafsir tersendiri. Nah, jadi Belanda itu punya tafsir tersendiri terhadap Linggarjati, sehingga akhirnya berantakan. Nah benar seperti yang dikatakan Nasir, akhirnya dunia internasional menekan Belanda supaya kembali ke meja perundingan.
Kan dengan Linggarjati itu Indonesia diakui secara de facto, diakui kedaulatan Indonesia di arah Sumatera, Jawa, dan Madura. Akan dibentuk nanti Republik Indonesia Serikat. Sesudah Linggarjati gagal, berunding lagi. Berundinglah di atas kapal perang Amerika, di atas kapal perang Renville. Nah, ternyata kemudian hasil perundingan Renville itu dianggap Indonesia ini terlalu mengalah. Wilayah Indonesia semakin kecil. Akhirnya Amir Syarifuddin, Perdana Menteri pada masa itu, jatuh. Tapi bagaimanapun, Renville itu sudah jadi perjanjian internasional. Bung Hatta yang menggantikan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, mau tidak mau akhirnya harus melaksanakan itu. Nah, di tengah berbagai perundingan untuk mengaplikasikan hasil-hasil perundingan Renville itulah tiba-tiba pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerang ibu kota Jogja. Indonesia sangat tidak siap, karena nggak ada tanda-tanda kita lagi berunding. Indonesia dengan Belanda itu secara resmi sedang merundingkan implementasi perjanjian Renville di Kaliurang. Jadi nggak ada persiapan perang. Tiba-tiba digempur. Jam 6 pagi Jogja dibom. Bukit Tinggi dibom. Presiden, wakil presiden, sejumlah menteri ditangkap. Praktis pemerintahan lumpuh. Belanda berpikir dengan serangan mendadak 19 Desember 1948 itu, riwayat Republik Indonesia tamat. Ternyata Belanda salah hitung. Di Bukit Tinggi ada seorang patriot besar, seorang patriot Muslim, Menteri Kemakmuran, Mr. Sapruddin Prawira Negara. Hari itu Bukit Tinggi juga digempur oleh Belanda. Melihat serangan Belanda, kemudian dia dengar dari radio Jogja sudah diduduki, presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap, artinya ditahan di istana itu. Sapruddin langsung menemui komisaris pemerintah pusat untuk Sumatera, lalu sekarang gubernur, Mr. Teguh Muhammad Hasan. Sapruddin menemui Teguh Hasan dan berunding, ini bagaimana? Ini vakum. Ini kita harus bertindak. Kita harus kita harus bikin pemerintahan, jangan sampai ada kevakuman kekuasaan. Teguh Hasan ini kan seorang juris, ya, seorang ahli hukum. Dia bilang nggak bisa, kita nggak punya mandat. Memang sebelum Bung Karno, Bung Hatta ditangkap Belanda, Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim itu sempat bikin telegram. Nah, zaman itu kan belum ada WA, belum ada email. Dia kirim telegram. Tapi telegram itu nggak pernah sampai ke Sapruddin. Jadi Sapruddin nggak pernah tahu ada mandat dari Presiden Soekarno. Ya bagaimana? Kantor posnya juga dibom, kan begitu. Jadi tanpa tahu ada mandat dari Soekarno, semata-mata karena ingin menyelamatkan eksistensi Republik, Sapruddin akhirnya beristihad bersama Mr. Teguh Hasan. Pada hari itu juga, 19 Desember sore, diumumkan terbentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia. Dan Sapruddin menyebut dirinya ketua PDRI. Mr. Teguh Hasan wakil ketua.
bertahun kemudian ketika ditanya, kenapa nggak pakai istilah presiden? Nah ini, kata Pak Sap ya, karena bukan itu yang kita cari. Yang saya cari itu bagaimana cara menyelamatkan Republik. Jadi kami nggak berpikir soal jabatan itu. Karena nawaitunya juga nanti kalau keadaan sudah normal lagi, maka PDRI ini akan kekuasaan PDRI akan kita serahkan lagi kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 22 Desember di Kebun Teh di Halaban, Payakumbuh, barulah Sapnudin mengumumkan Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan ini didukung oleh semua kekuatan sipil dan militer. Jenderal Sudirman itu dikukuhkan lagi oleh Pak Sapnudin menjadi Panglima Besar Angkatan Bersenjata Angkatan Perang PDRI. Lalu Nasution itu diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium. Nah, kalau sekarang Pangdam. Di Jawa. Lalu ada Kolonel Hidayat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera. Lalu diangkatlah Laksamana jadi Panglima Angkatan Laut, ada yang diangkat jadi Panglima Angkatan Udara dan sebagainya. Lengkap kabinet. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sapnudin? Yang dilakukan oleh Sapnudin adalah dia bergerilya dengan alat komunikasi berupa radio. Jadi nanti dari hutan belantara Sumatera, Sapnudin pidato. Pidatonya menggelorakan semangat para pejuang. Ya, di Jawa diangkat komisaris PDRI, dipimpin oleh Dr. Sukiman, K. Maskur, I.J. Kasimo, dan lain-lain. Jadi Pak Sap menggelorakan semangat perlawanan. Pidato Pak Sap katanya misalnya, jangan menyerah. Dimanapun ketemu Belanda, tembak. Nah, gitu. Jadi sebelum ada perintah dari lakukan jangan menyerah kepada Belanda. Hantam terus. Itu terus itu. Jadi dari samping Pak Sap berdasarkan informasi yang dia terima, terus memberikan informasi yang sebenarnya terjadi di Republik Indonesia ini ke dunia internasional. Pidato Sapnudin itu di relay, diteruskan, tertangkaplah di New Delhi, di India, Perdana Menteri India Nehru, mendengar pidato Sapnudin itu, wah ternyata Indonesia tidak hilang, belum selesai. Akhirnya Nehru berinisiatif menyelenggarakan konferensi inter-Asia. Diundanglah negara-negara Asia, Arab Saudi, Yaman, Cina, termasuk Australia. Ada sekitar 13 negara Asia yang hadir pada konferensi yang digagas oleh Perdana Menteri Nehru. Hasilnya, konferensi Asia mendesak supaya Belanda kembali ke meja perundingan, membebaskan Soekarno, Hatta, dan para pemimpin Indonesia. Pidato Sapnudin juga sampai ke PBB, dan itu menjadi peluru bagi delegasi Indonesia di PBB, bagi LN Palar, diplomat kita di PBB. Jadi atas dasar pidato Sapnudin itulah kemudian dunia internasional mendesak Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Dan Belanda akhirnya nggak bisa menahan desakan itu.
wakil Belanda di Indonesia, Mr. Bill, apa boleh buat akhirnya terpaksa. Ya, kan mula-mula Soekarno itu dibuang ke Prapat, Sumatera Utara. Sementara Hatta, CS, ya, Hatta, Rum, beberapa orang lah, itu di Bangka. Ini di Prapat, Soekarno, Haji Agus Salim, Sahrir. Jadi kan atas desakan dunia internasional, akhirnya Soekarno pun dibawa ke Bangka. Dibujuklah oleh Dr. Bill supaya Soekarno mau ikut berunding dengan Belanda, yaitu dalam perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Jadi Dr. Bill meminta supaya Soekarno-Hatta berangkat dari Bangka langsung, dari Bangka langsung ke Belanda sebagai pemimpin Indonesia yang terkemuka. Kan kurang ajar betul. Presiden kalau diturunkan derajatnya jadi sekedar pemimpin Republik Indonesia yang terkemuka. Ini ditolak. Para pejuang menolak. Pak Natsir datang ke Bangka bersama ada teman-teman yang lain lah, para pejuang. Pak Natsir datang ke Bangka meyakinkan Soekarno-Hatta jangan mau berunding dengan Belanda kalau berangkat dari Bangka. Harus berangkat dari Jogja. Itu kan artinya pemerintahan harus dipulihkan dulu. Nah, akhirnya karena Soekarno juga berkeras, Belanda terpaksa lagi. Maka diadakanlah pertemuan, Soekarno menunjuk Mr. Muhammad Rum sebagai wakilnya, Belanda menunjuk Mr. Van Rooyen, Dr. Van Rooyen. Nah, terjadilah kemudian perundingan di Jakarta. Ada sedikit anekdot atas usul beberapa orang, Sultan Syahrir diangkat menjadi penasehat delegasi Indonesia. Karena waktu itu posisinya Syahrir sudah ada di Jakarta, sudah bebas dari Bangka. Maka Soekarno bikin SK, mengangkat Syahrir menjadi penasehat delegasi. Ketika itu diserahkan kepada Syahrir, Syahrir menolak. Ini apa ini katanya? Soekarno bukan presiden, disobeknya surat itu. Dan itu terdengar oleh Soekarno. Nah, saya kira itulah antara yang menambah tajam konflik perasaan tidak suka Soekarno kepada Syahrir. Di Prapat, ya, Soekarno itu punya kebiasaan. Kalau mandi itu, dia sambil nyanyi. Saya nggak tahu apakah suaranya bagus atau enggak. Tapi mungkin saking semangatnya nyanyi itu kadang-kadang keras. Nah, Syahrir itu terganggu. Syahrir kata Mr. Muhammad Rum itu penyendiri. Jadi dia terganggu oleh nyanyian Soekarno di kamar mandi itu berisik. Satu ketika sudah diingatkan Soekarno oleh Syahrir, Bung, tolong jangan teriak-teriak di kamar mandi. Tetap juga Soekarno itu dengan kebiasaannya, sampai suatu hari Syahrir naik pitam, dia teriak, diam, kata begitu. Soekarno tersinggung. Syahrir, aku ini presiden. Begini-begini, saya ini presiden. Nggak boleh kamu bentak-bentak presiden. Nah, itu pertengkaran itu kemudian didamaikan oleh Haji Agus Salim. Itu anekdot saja. Nah, perundingan itu ini kesaksian wakil ketua delegasi perundingan itu, Mr. Ali Sastroamidjojo. Itu Rum itu luar biasa kerasnya itu menghadapi Belanda.
Pokoknya nggak ada kompromi. Jogja harus dipulihkan, tentara Belanda harus ditarik dari Jogja, Soekarno-Hatta harus dikembalikan ke Jogja, pemerintahan harus dipulihkan. Itu nggak ada tawar-menawar, poin-poin itu nggak ada tawar, harus itu. Harus seketika, pokoknya sebelum Soekarno datang ke Jogja, tentara Belanda harus ditarik. Ya, akhirnya Belanda sudah nggak punya kekuatan lagi, itulah dikatakan. Tanggal 7 Mei 1949 lahirlah persetujuan Rum-Ruyen. Dengan persetujuan Rum-Ruyen itulah ya tadi tentara Belanda ditarik dari Jogja, presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang ditangkap dikembalikan ke Jogja, pemerintahan Republik Indonesia kembali efektif. Tetapi ada yang tidak puas. PDRI merasa tidak dilibatkan dalam proses itu. Padahal berkat PDRI lah tentara Belanda terpaksa berunding lagi dengan Indonesia. Padahal Soekarno itu orang tawanan. Bagaimana orang dalam tahanan kok berunding? Jadi PDRI marah. Bukan hanya Safrudin, tapi semua PDRI marah. Mendengar Safrudin, mendengar PDRI marah, Presiden Soekarno mengutus Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk menemui Ketua PDRI Safrudin Prawira Negara. Nah, cuma apakah Hatta yang konon seorang yang cermat tidak dapat informasi lengkap, ataukah Safrudin yang sengaja sembunyi untuk menghindari pertemuan dengan Hatta? Nyatanya Hatta tidak berhasil menemui Ketua PDRI. Hatta datang ke Kutaraja, Banda Aceh sekarang. Di sana Hatta cuma bertemu dengan Panglima Tentara dan Teritorium Kolonel Hidayat. Tidak bertemu dengan seorang pun pemimpin PDRI. Akhirnya Hatta kembali dengan tangan kosong. Untuk Soekarno ini emang harus kita akui, jago nih orang ini. Pemimpin saat ini memang jago. Nggak putus asa dia. Dia kirim lagi delegasi. Sekarang yang dia kirim itu sahabat Safrudin, Menteri Penerangan Muhammad Natsir, didampingi oleh Dr. J. Lemena dan Dr. Abdul Halim. Ditambah Agus Yaman sebagai sekretaris delegasi. Nah, sahabat Sarasehan rahimahumullah, Natsir sama pandangannya dengan Safrudin. Natsir tidak setuju terhadap pernyataan Rum-Ruyen itu. Jadi Natsir berpendapat yang harusnya berunding itu Safrudin, bukan Soekarno yang lagi ditahan itu. Jadi keras itu, Natsir keras itu menentang Rum-Ruyen. Sampai Masyumi kemudian melakukan voting. Jadi pendapat Masyumi tentang Rum-Ruyen itu terbelah dua. Antara yang menolak dan yang menerima.
Yang menolak itu dipimpin oleh Natsir, yang menerima tentu saja dipimpin oleh Sofiman, oleh Mr. Muhammad Rum. Jadi dalam satu rapat DPP partai Masyumi itu di voting. Dan ternyata Pak Nasir kalah. Pak Rum menang. Jadi Masyumi mendukung Rum Ruyam. Jadi itu posisinya. Soekarno mengangkat Natsir, orang yang tidak setuju Rum Ruyam, untuk membujuk Safruddin yang juga tidak setuju Rum Ruyam. Tapi kita lihat, Natsir ini bukan jenis orang yang membawa perasaan pribadi dalam soal-soal kenegaraan. Ya sudah, dia tidak setuju, tapi sudah di voting di partai dia kalah. Ya sudah, dia akhirnya mendukung itu. Jadi ketika kita nggak tahu lagi apakah ini karena yang datang Natsir kemudian Safruddin bisa menerima. Kali ini Natsir berhasil bertemu dengan Safruddin. Tidak di Aceh tetapi di Sumatera Barat. Menurut Buya Ismail Hasan, ya. Kalau Buya Ismail Hasan ini tokoh Golkar. Kalau Buya Ismail Hasan Metarem itu ketua P3. Ya, dulu di SMA itu ada dua Ismail Hasan. Ada dua Ismail Hasan. Biasa kalau ada dua nama dalam satu kelas itu kan biasa dikasih tuh Ismail A, Ismail B. Ismail Hasan yang dari Aceh, yang satu lagi dari Padang, yang dari Aceh ini nggak mau pakai A pakai B, maka dia tambah nama Ismail Hasan Metarem. Nah, menurut Buya Ismail Hasan yang dari Padang itu, dalam perundingan itu dia bertindak sebagai juru tulis rapat, notulen rapat. Rapat itu di kampung namanya Padang Japang. Di Padang Japang itu dekat-dekat Payakumbuh. Rapatnya di rumah, di satu rumah, nggak pakai kursi, gelar tikar. Rapat mulai tengah hari sampai subuh. Pokoknya isinya itu unek-unek ketidakpuasan para pemimpin PDRI. Dari tengah hari sampai malam. Mereka hanya istirahat untuk sholat, untuk makan. Terus, keras semua menolak Rum Ruyam. Sampai terakhir itu, ya sudah larut malam, sudah lewat tengah malam, Lemena, Dr. Lemena, mungkin karena sudah habis kesabarannya, sudah jengkel juga, sudah putus asa, bicara kepada Safruddin, Bung, dulu ketika Bung Karno, Bung Hatta ditawan Belanda, ketika Jogja diduduki, saya tidak tahu bagaimana nasib Republik ini. Ternyata ada Bung mendirikan PDRI, dan Bung sudah menyelamatkan Republik. Ucapan yang sama disampaikan juga oleh Dr. Abdul Halim. Safruddin cuma diam. Jadi kata Lemena, kami nggak tahu lagi, Bung. Kalau Bung nggak mau kembali ke Jogja, apa yang akan terjadi pada Republik ini? Safruddin diam, nggak jawab apa-apa. Sampai menjelang subuh, Pak Natsir sebagai ketua delegasi tiba-tiba menyenandungkan satu syair dalam bahasa Arab. Yang terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia itu kira-kira tidak semua keinginan kita itu akan terwujud karena
angin di laut pun tidak selalu seperti yang dikehendaki oleh nahoda kapal. Apakah karena tersentuh oleh syair yang dibacakan oleh Pak Natsir atau apa, nggak jelas. Tiba-tiba sesudah mendengar syair itu, Pak Sap bicara kepada Natsir, "Bung, kita akan kembali ke Jogja." Wah, itu semua plong, semua lega. Subuh itu kemudian delegasi, ini delegasi negara loh ini. Pak Natsir itu kepala Menteri Penerangan. Saprudi itu ketua PDRI. Mereka mandi subuh-subuh itu di pancuran. Ada pancuran bambu di kampung. Jadi itulah. Dan dengan itu kemudian Saprudin keesokan harinya bersama Natsir kembali ke Jogja. Tapi ini belum menyelesaikan masalah. Orang-orang di Jogja itu tetap cemas. Kan sudah terkenal tuh ada Jogja kembali. Jogja sudah kembali. Tetapi dua orang yang berjuang itu belum ada di tengah-tengah Jogja. Dua orang itu adalah Saprudin dan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman termasuk yang marah kepada pernyataan Rum Ruyon itu. Sudirman nggak terima. Karena dalam persetujuan pernyataan Rum Ruyon itu tentara itu oleh Rum Ruyon disebut pengikut Republik yang bersenjata. Nah itu Pak Dinman tersinggung betul. Itu. Pak Sekjen, saya kira kalau ada dialog saya cukupkan dulu sekian. Mungkin tadi ada tanggapan-tanggapan, kita perdalam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ceritanya belum tuntas nih Kang Lukman ya. Ah ya, belum. Ya. Coba ada tanggapan. Ya, besok kita lanjutkan lagi kalau belum ini. Silakan kalau ada yang mau nanya ini. Mbak Pak Yapo, Pak Teddy, Pak Wildan Zaki, Pak Fadli Muhammad, Mbak Kana Habina, ya Pak Salim, ada. Silakan. Itu ya Kang Lukman. Iya. Kan di hasil perjanjian Renville itu kan menguntungkan Belanda ya. Iya. Dan Indonesia itu yang paling dirugikan. Iya, betul. Ya, tetapi kan Indonesia menerima ya. Iya. Menerima perjanjian Renville itu yang membuat Indonesia ini menjadi kecil lah. Iya. Tinggal di Jogja. Iya, jadi kecil. Harusnya kan Belanda senang gitu ya. Dan mau Indonesia melaksanakan itu. Tapi mungkin karena rakus Belanda ini maunya semuanya gitu. Sekalian aja lah katanya ini karena Indonesia ini mengalah mungkin. Iya. Ya itu. Iya, justru kemudian Jogja itu. Tapi justru dari situ ada semacam mungkin blessing in disguise gitu ya. Kalau tidak ada itu tidak muncul. Inilah situasi krusial kayak begini kan ini menimbulkan hikmah gitu. Ini krusial. Tapi dari segi pemerintahan karena memang kalau tidak ada Saprudin saat itu berbeda Indonesia ke depan kan. Iya, betul. Makanya pantas Saprudin itu disebut presiden kedua gitu kan, mestinya begitu. Itu. Ya secara kultural gitu ya. Secara politis sebetulnya dia presiden yang kedua gitu. Itu harus diakui. Tapi mungkin karena itu beliau sudah diakui ya dengan sebagai pahlawan ya, Kang Lukman ya. Ya, pahlawan nasional. Ya, ini kan kuncinya di situ itu. Dari sisi perundingan di Renville itu ya. Nah, sekarang di Rum Royan ini
hasilnya ini belum ini, Kang ya, belum cerita nih, Kang Lukman nih. Baru prosesnya ya. Ya, hasilnya itu. Tapi nantilah itu buat besok lah, kalau memang besok sekalian. Nah, bagaimana? Karena memang kalau boleh ya, Kang Lukman, ada nggak? Itu kan perdebatan intelektual yang luar biasa itu. Itu pembelajaran diplomasi yang juga luar biasa menurut saya. Di perdebatan perundingan Rumpuyan itu ya. Itu kan berbagai tokoh-tokoh orang-orang cerdas tuh. Ya, Rum dan kawan-kawan. Dan Van Rooyen ini kan Menteri Luar Negeri kan? Iya, Menteri urusan apalah. Ya, pokoknya Menteri Luar Negeri dari Belanda lah. Ini kan orang-orang hebat gitu menurut saya. Saat saya itu memang para orang bukan karena emosi, bukan karena kekuasaan, bukan karena kedikdayaan, tapi betul-betul perundingan itu pertarungan intelektual gitu menurut saya. Nah, ini yang mungkin bisa di ini Pak Lukman. Kalau ada notulensinya, naskahnya ada nggak tuh Pak Lukman? Oh, ada itu. Ada di satu buku, salinannya ada salinannya. Oh gitu ya. Di buku Pak Arum ada, di buku Pak Arum itu ada. Oh, lengkap itu notulensinya. Iya. Nah, kita bisa pengen dengar itu nuansa intelektualnya itu. Itu menarik menurut saya. Argumentasinya. Besok bisa saya bacakan itu. Ya, karena menurut saya itu pembelajaran bagus ya untuk kita, apalagi bagi seorang diplomat itu. Ya, kalau teman-teman yang mau jadi diplomat ini harus cerdas nih memaknai ini nih. Iya, ini pembelajaran ini. Silakan yang lain kalau masih ada. Ya, ini saya banyak nanya ini karena nggak paham sejarah ini. Pahamnya begini. Jadi karena begini Kang Lukman. Pertama, ternyata sejarah kita ini kan banyak yang dikoreksi gitu ya. Banyak yang dikoreksi. Kedua, ternyata banyak yang tidak lengkap. Inilah kita mensarasehani ini supaya ada pandangan-pandangan dari berbagai pihak gitu. Termasuk yang mungkin nanti Pak Lukman, saya ingin melihat mungkin Pak Lukman ada nggak cerita soal istrinya Pak Nasir di situ, Pak Lukman? Artinya cerita tentang sosok dia itu, menurut saya tidak sekilas saja. Itu sejarah sendiri menurut saya. Sebab kalau mulai dari Pendis ketika dia sebagai dai awal-awal di Pendis, itu ternyata peran luar biasa. Iya, istrinya Pak Nasir ini mengarahkan Pak Nasir itu, ya itu signifikan betul gitu. Kalau saya lihat dari baru sekilas ya, baru satu sisi saja. Oh, ini Pendis ini banyak yang berperan justru sang nyonya, ya mengarahkan ke sana. Nggak sembarangan saat itu orang jadi pegawai negeri ya dari ANS ya. Oh iya, betul. Ya, itu udah diuji. Saya nggak tahu ini latar belakang apanya, belum bercerita karena ya, istrinya itu juga saya yakin mungkin Pak Lukman di satu sesi nanti kita bisa mendengarkan itu cerita tentang beliau karena di Parmusi ini yang banyak aktif justru muslimah juga gitu. Iya. Lagi ramai. Gimana kalau tidak lagi kita serahkan Kang Lukman, siap-siap udah buka nih udah jam hampir 5:30. Masih berapa? Oh, masih jauh ah. Oh iya. Masih jauh. Ya, 15 masih menit. Jauh, Jen, masih jauh. Nah, 15 menit. Jauh. Ayo, Ona. Buka masih jauh. Ya, ayo, Ona ini apalagi ini Insinyur Nurhayati Payapon, walaupun insinyur harus paham sejarah. Iya, perjanjian Rumroyen itu pembelajaran. Bukan sekedar Rumroyen selesai hasilnya gitu. Tapi kita lihat ternyata itu akumulasi dari perdebatan intelektual dan hikmah yang kita lihat nyambung ya dari Renville bahkan mungkin nyambung dari yang perjanjian Linggarjati Kang Lukman ya tanpa. Oh iya. Yang 46 mungkin karena 45 ke 46 Linggarjati ke 48 justru pertaruhan bangsa NKRI itu ada titik krusialnya di situ. Makanya kita lihat siapa orang yang paling berperan saat-saat krusial. Kan gitu. Ternyata kan sebetulnya Masyumi punya peranan luar biasa di situ. Menyelamatkan bangsa. Langkah pertama Masyumi ketika menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari
dari penjajahan, dari krisis, dari apa namanya. Ini hikmah kenapa berperan? Karena Masyumi sebagai organisasi mulai solid ketika terbentuk mulai tahun 43 kan gitu, Bang. Ya, ini ada kaitan yang kemarin nih, tahun 43 jadi Nyai ya. Dari situ. Ini semakin kelihatan kalau menurut saya betapa punya peranan yang signifikan itu Masyumi dan tokoh-tokohnya gitu ya. Apalagi 3 serangkai itu. Gimana? Kalau nggak ada silakan Pak Lukman menambahi lah. Nah, sekaligus mengakhiri. Iya, jadi dari awal itu para pemimpin kita itu ini sudah juga sama sebenarnya. Pandangannya itu sama dengan Tan Malaka, dengan baik yang pro perundingan maupun yang anti perundingan. Itu sebenarnya sama pendapatnya. Ini Belanda pasti nggak akan jujur gitu. Belanda pasti akan mengkhianati hasil perundingan. Kenapa? Karena Belanda itu memang nggak rela Indonesia ini lepas. Itu tahun 30-an, itu Gubernur Jenderal Belanda itu Sesumbar. Dia bilang begini, Belanda ini sudah 350 tahun ada di Indonesia. Dan kami akan tetap ada di Indonesia 350 tahun lagi. Begitu, Sesumbarnya itu. Jadi nggak mau. Bahwa Belanda kemudian bersedia berunding itu karena tekanan dunia internasional. Karena diprovokasi oleh Syahrir. Itu. Karena dimainkan oleh Soekarno. Kan Soekarno dihina tuh, ngapain berunding sama Soekarno, itu kolaborator Jepang, kan begitu. Ini selamat datang Ustadz Hadi Nur Ramadan ini pemilikan ini. Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Yang kemarin disebut-sebut sama Ustadz Farid Okbah. Jadi, Belanda itu masih kepingin. Nah, atas dasar itu, baik yang pro maupun yang anti perundingan, itu tetap berpendapat ini nggak akan jujur. Begitu berunding, pasti mereka akan hianati. Nah, ketika Belanda berkhianat itulah, maka simpati dunia internasional makin besar ke Indonesia ini. Gitu. Di situ anunya sebenarnya, seperti yang dikatakan Pak Nasir itu, targetnya bukan menyelesaikan ini, tidak. Membawa dulu ini ke forum internasional, sehingga masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Nah, jadi inilah itu ya keyakinan Rum dan kawan-kawan karena ada dukungan internasional itu ya, Kang ya. Keyakinan kenapa mereka mau berunding ya, karena mereka mau membawa masalah ini ke dunia internasional. Nah. Itu anunya. Walaupun yang menentang perundingan itu karena punya pengalaman ketika perjanjian Renville diabaikan oleh Belanda ya. Betul. Jadi akhirnya kan ini apa dulu, saya cas dulu, kok habis baterainya. Saya cas dulu daripada mati. Iya, gimana kabar Bung Hadi Nur Ramadan Ustaz? Iya, ini yang ngasih buku saya dia tentang sehat. Mohon maaf baru bisa gabung. Kepada tahu Ustaz. Jadi begitu, jadi terbukti kemudian Linggarjati dikhianati, ya kan? Karena Belanda bikin tafsir sendiri. Ya. Sesudah itu mereka bikin agresi. Kan ada 2 agresi itu. Nah, agresi pertama melahirkan perundingan Renville. Saya nggak tahu apa pertimbangan Amir Syarifuddin sehingga dia mengalah terlalu banyak. Sehingga Indonesia itu tinggal Jogja dan sekitarnya saja. Itulah RI. Itulah yang kemudian juga menjadi Republik Indonesia, nanti negara bagian RIS itu ya Jogja itu.
Nah, jadi sebenarnya dengan ya betul yang dibilang Sekjen tadi, dengan Renville itu Belanda sudah untung. Tapi kan Belanda nggak mau menyerahkan Indonesia itu. Dia maunya Belanda tetap di sini. Iya, akibat Itulah keserakahan kesalahannya. itu ya. Nah, keserakahan. Nah itu kan kita lagi berunding. Bung Hatta itu bolak-balik ke Kaliurang merundingkan implementasi perjanjian Renville. Nah tiba-tiba diserangnya Jogja. Hitungan Panglima tentara Belanda itu selesailah Indonesia. Tapi ternyata kan wa makarullah. Di Bukit Tinggi ada patriot Muslim, patriot besar, Safruddin Prawira Negara. Jadi dalam perundingan dengan waktu soal TDRI berunding dengan Pak Nasir CS itu kata Safruddin, kita ini berjuang bukan untuk mendapatkan kedudukan. Kita berjuang ini untuk menyelamatkan Republik. Jadi kata Safruddin, hanya mereka yang berjuang dengan jujurlah yang akan dikenang, yang akan dicatat sejarah. Mereka yang nggak jujur akan hilang. Jadi nggak penting. Kita aja kata Safruddin, kita aja berunding ini ketika di atas tikarin di lantai. Nggak pakai protokol-protokolan, nah, begitulah kata Safruddin. Jadi menurut saya ini yang satu hal yang sangat, saya kira sangat penting untuk dicatat, bahwa di kalangan Masumi itu nggak selalu satu pendapat. Satu ketika saya pernah tanya Pak Nasir, sayang waktu itu saya, karena itu bukan dalam rangka wawancara, dalam rangka ngobrol aja, saya tanya, Pak, jadi nih, ada orang-orang Masumi yang tetap dalam kabinet, mendukung perundingan Sahril. Haji Agus Salim, Wahid Hasim, Natsir, Rum, ya kan? Ini semua orang-orang ini ada di kabinet. Ini orang-orang Masumi. Sementara Partai Masumi di bawah Ketua Umum Sukiman Wiryo Sanjoyo menolak politik perundingan Sahril, bersekutu dengan Tan Malaka. Saya tanya ke Pak Nasir, Pak, itu kenapa? Kok bisa ada dua pendapat itu? Dan kenapa Bapak nggak berusaha meyakinkan itu? Ada yang apa nih? Nah, sebelum saya lupa, ada yang Pak Rum itu mencatat itu dengan saya merasakan sedih betul. Jadi ketika baru selesai perundingan Linggarjati, ya, isinya baru, ya pokoknya baru selesai perundingan itu, Rum itu sedang dalam perjalanan dari Cirebon ke Jogja, mau melapor ke pimpinan Masumi. Dalam perjalanan menuju Jogja itulah Pak Rum mendengar berita Masumi menolak perundingan Linggarjati. Padahal salah seorang juru rundingnya Rum. Wah, Rum itu terpukul betul. Bagaimana bisa ketika menolak hasil perundingan sementara laporan saya pun belum sampai untuk melapor. Nah, jadi itu tajam perbedaan itu. Nah, saya tanya Pak Nasir, kenapa Bapak biarkan itu? Kata Pak Nasir, ya biarkan saja. Supaya Belanda tahu kalau perundingan ini gagal, maka yang akan dihadapi oleh Belanda adalah orang-orang yang jauh lebih keras dari kami-kami ini. Ada Tan Malaka, ada Sukiman, kata Pak Nasir. Ini nggak apa-apa. Itu juga bagian dari, kata Pak Nasir, bagian dari apa kami, pertimbangan kami, biar aja. Makin keras Tan Malaka bicara, makin bagus.
Biar Belanda tahu itulah yang akan mereka hadapi kalau gagal dengan kami. Nah, begitu. Jadi satu ketika itu terhadap perundingan Liga Jati kan Marsudi menolak. Itu Marsudi bukan hanya menolak, tapi meminta supaya menteri-menteri Marsudi mengundurkan diri dari kabinet. Dan itu dijawab resmi. Yang tanda tangan itu Pak Nasir. Jadi kami ini ikut dalam kabinet tidak mewakili partai, tapi mewakili pribadi-pribadi. Gitu. Jadi karena itu partai tidak bisa, tidak berhak meminta kami mundur. Jadi perbedaan dalam garis politik partai ternyata biasa, tetapi yang tidak biasa adalah Marsudi memahami itu. Jadi Pak Nasir, Pak Rum, Wahid Hasim, Ibu Salim tidak dipecat karena berbeda pendapat dengan garis Marsudi. Nah, kalau sekarang itu berbeda dengan ketua umum itu bisa dipecat sehari 7 kali itu. Ya boleh, dulu boleh. Gitu. Nah saya kira ini yang harus kita yang harus kita teladani dari para politisi kita di masa lalu. Saya kira itu Pak Sekjen. Ya, terima kasih Yang Lukman. Kita waktu ya, besok saya kira diberikan pembelajaran yang lebih baik ini dari perjalanan sejarah bangsa kita ya. Amin. Ada beberapa catatan ini. Pertama, kalau dari Pak Fadli Muhammad ini yang prihatin dengan sejarah perjuangan bangsa ini, khususnya terhadap peran tokoh-tokoh Islam yang perannya sangat besar, tapi seolah-olah peran itu hilang begitu saja. Mengapa ini terjadi dan bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya ya kita bikin sarasehan kayak begini dengan Bang Lukman ya. Didukung oleh Pak Hadi Nur Ramadan yang datanya nggak pernah habis. Ya, kalau ada di balik cerita ya beliau nanti yang kita suruh cari barangnya itu ya Bang Lukman ya. Ya, jadi justru begini. Ini dimensi intelektual ini yang harus kita munculkan sekarang. Perdebatan akademis, ya perbedaan diselesaikan secara intelektual, tidak secara kekuasaan seperti Pak Lukman tadi. Ya, kenapa diberhentikan? Kenapa kita setuju terhadap sesuatu? Dan semua itu perundingan itu adalah jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan persoalan perbedaan kepentingan, bahkan antar negara gitu. Antar negara kita bikin perundingan. Kalau sekarang kan diselesaikan dengan main door-door saja, main kriminalisasi saja, kan begitu. Ini yang menurut saya pembelajaran yang tidak mendidik, gitu. Ini kita memberi contoh di Sarasen ini, bisa jadi ini akan buku Kang Lukman ini bisa dikoreksi kembali menjadi jilid kedua nanti ada nih, karena sejarah perdebatan ini yang mungkin akan banyak analisa-analisa baru ya ketika sekarang kita diberi kesempatan untuk mengoreksi sejarah. Berbeda itu kalau memang terbukti gitu ya. Saya kira itu menjadi catatan kita untuk bangsa dan negara ini. Kita baru tahu bagaimana perdebatan dari hati ke hati, Safruddin, Rum dengan Pak Nasir gitu ya. Bukan hanya dari kepala mereka saja, tapi dari hati mereka kita bisa memahami. Saya kira begitu, Kang Lukman ya. Ini terima kasih. Jadi ini masih tetap kita bicara tentang 3 serangkai tadi tokohnya, Pak Rum, Pak Safruddin, Pak Nasir. Konteksnya di dalam perjanjian dari Renville, Linggarjati, Renville ke Rumroyen. Tapi mungkin perlu kita tanya ke orang Belanda ini, gitu ya. Kenapa dia melanggar perjanjian Renville dan berani begitu saja menyerang Jogja? Mungkin dia nggak tahu di belakang Soekarno ini ada orang-orang Masyumi. Kalau dia tahu ada orang Masyumi mungkin nggak berani itu menurut saya. Mungkin begitu kan depannya. Ya, rekan sekalian kita tutup dengan kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.